Marilah lebih dahulu kita beristighfar dan memohon kepada Allah. Kiranya hati kita semuanya terbuka untuk menerima pelajaran-pelajaran yang penting untuk diri kita semuanya. Kepada Tuan Guru waktu dan tempat, kami persilakan dengan segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alana min ibadikas salihin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadar Rasulullah Sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat Allah beserta nikmatnya, hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita bersama-sama dipertemukan Allah di tempat yang berbahagia ini, di dalam rangka meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, memberikan peringatan kepada seluruh umatnya dengan sabda beliau yang berbunyi talibul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maksudnya bermula menuntut ilmu fardu ain atas muslim laki-laki dan muslim perempuan yang akil tadi, yang mana ilmu yang diwajibkan oleh Rasulullah tiap-tiap diri muslim, yaitu ada 3 ilmu. Pertama, ilmu usuluddin. Kedua, ilmu fikih. Dan ketiga, ilmu tasawuf. 3 ilmu inilah yang diwajibkan oleh Rasulullah atas tiap-tiap diri umat, supaya umat itu mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Tanpa ilmu tidak dapat mencapai kehidupan yang baik di dunia ataupun di akhirat. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada seluruh umatnya. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man abadal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Man aradat huma fa'alaihi bil ilmi. Maksudnya, kata Rasul, jika kamu menginginkan kesenangan di dunia dengan ilmu, dan jika kamu menginginkan kesenangan di akhirat dengan ilmu, dan jika kamu menginginkan kedua-duanya, senang di dunia dan senang di akhirat dengan ilmu. Yang mana ilmu yang akan membawakan kesenangan dan ketenangan baik di dunia dan di akhirat? Yang pertama adalah
ilmu akhirat. Inilah yang 3 ilmu yang disebut oleh Rasulullah ilmu tauhid. Inilah ilmu Tuhan. Rasulullah itu adalah amanah membawa ilmu Tuhan turun ke muka bumi ini untuk disampaikan kepada hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Supaya hamba Allah ini selamat. Supaya hamba Allah ini bahagia. Baik di dunia dan di akhirat. Dan yang sangat penting, hamba Allah ini yang menjadi umat Muhammad selamat kembali menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang 3 ilmu ini, yang mana yang diutamakan oleh Rasul terhadap kepada diri umat? Yang diutamakan oleh Rasul adalah ilmu usuluddin. Ilmu tanya jawab. Usul tanya di agama. Berapa lama diwajibkan oleh Rasul kita umatnya ini bertanya kepada ahlinya mengenai agama? Menurut sunnah Rasulullah yang ada di Jabal Qubais itu 13 tahun. 13 tahun hanya untuk bertanya. Hadirin jemaah yang saya muliakan. Begitulah Rasulullah untuk menjamin keselamatan diri umat baik di dunia dan di akhirat, untuk mempertanyakan agama ini 13 tahun. Dikhususkan tempatnya oleh Rasulullah di Jabal Qubais, di atas dataran tinggi Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Seperti masjid kita inilah. Rasulullah itu bertatap muka siang dan malam selama 13 tahun. Yang pertama Rasulullah bertanya kepada sahabat, apakah sahabat itu sudah tahu? Dan umat itu sudah tahu, maka terlebih dahulu ditanya oleh Rasulullah. Kemudian para sahabat itu mengembalikan kepada Rasul, baru Rasul memberikan jawaban. Ini yang dimaksud ilmu yang pertama, ilmu usuluddin. Jadi apa isi daripada ilmu usuluddin yang diwajibkan oleh Rasul atas tiap-tiap diri umat? Yang pertama, marab bukan. Apa maksudnya? Siapa Tuhan kamu? Itu kata Rasul. Jangan kita mempertanyakan apa-apa lebih dulu di muka bumi ini. Tuhan dulu kita tanyakan. Tuhan dulu yang diutamakan, itu yang dipertanyakan. Kenapa? Kalau tidak ada Tuhan, alam semesta ini tidak. Dan kita ini tidak ada. Jadi dengan adanya Tuhan, baru ada diri kita. Baru ada alam semesta ini. Baru dapat kita syukuri alam semesta dan diri kita ini. Karena sudah diadakan oleh Allah. Jadi kepastian adanya Allah itu, itulah diri manusia. Inilah diri Allah. Inilah diri kita ini yang menjadi saksi adanya Tuhan.
dan adanya Allah. Maka kita mengaku asyhadu. Baik saksi aku. Saksi siapa diri kita ini? La ilaha illa Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi diri kita ini adalah saksi membuktikan kebenaran adanya Tuhan yang bernama Allah dan menyaksikan kebenaran adanya Muhammad Rasulullah. Alangkah aibnya kalau saksi ini tidak tahu apa yang disaksikannya. Jadi kalau tidak tahu berarti bukan saksi. Yang saksi ini yang wajib mengetahui adanya apa yang disaksikannya. Kalau saksi adanya Allah, maka dia berhak menunjukkan kebenaran adanya Allah dan berhak menunjukkan kebenaran Muhammad Rasul. Itu maka Rasul takut kepada umatnya. Takut umat itu berbohong dengan dirinya, berbohong kepada Tuhannya, berbohong kepada Rasulnya. Ratusan kali siang dan malam mengatakan asyhadu, 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 asyhadu. Aku jadi saksi, aku jadi saksi, aku jadi saksi. Tapi yang disaksikan tidak tahu. Saksi palsu namanya. Itu yang ditakutkan oleh Rasul. Kalaulah palsu saksi umat Rasulullah ini, maka menangis setelah Rasul. Pasti umat itu kena neraka. Maka Rasul sangat mencintai umat. Dan kemudian supaya umat itu membalas cintanya, man ahabbani kana fi ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku beserta aku kelak di dalam surga. Dijamin oleh Rasul umat itu mendapat surga kalau dapat membalas cinta Rasul. Nah, maka dari itu Rasul memberikan ilmu yang pertama kepada umat adalah ilmu pertanyaan. Apa yang ditanyakan? Bukan siapa Tuhan kamu, bukan siapa nama Tuhan kamu. Kalau Rasul bertanya siapa nama Tuhan kamu, mudah kita jawab Allah. Allah itu namanya Rahman, namanya Rahim, namanya Ahad, namanya Wahid, namanya sampai 199 itu nama dia semua. Tapi Rasul tidak bertanya nama, dia bertanya dirinya. Siapa diri Tuhan itu? Karena nama tidak menjadikan, tetapi yang menjadikan dirinya dan sifatnya, itu yang menjadikan. Maka dari itu Rasul itulah yang diutamakan yang menanyakan kepada sahabat. Akhirnya apa kata sahabat? Minta izin ya Rasul. Apabila kami belum bisa menjawabnya Rasul. Belum tahu kami ya Rasul. Tunjukkanlah siapa Tuhan kami itu yang sebenar. Nah, baru Rasul menjalankan. Baru Rasul menjawabkan.
Apa kata Rasul? Maka dijawabnya dengan Al-Quran. Dijawabnya dengan kalam Allah. Karena kalam Allah itu sadaqallahul azim. Kalam Allah itu benar. Beserta dirinya. Apa yang dijawabkan oleh Rasulullah? Siapa Tuhan kita? Yang menjadikan diri kita? Yang menjadikan alam semesta ini? Dan dialah yang wajib disembah. Kalau tidak tahu dengan Tuhan, apa yang disembah? Apa jawaban Rasulullah? Wattawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Itu kata Rasul. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tidak mati. Tuhanmu yang hidup, yang tidak bisa mati. Itu Tuhan kamu. Itu maka jangan kamu menyembah yang mati. Jangan kamu menyembah yang dijadikan. Yang kamu sembah adalah yang menjadikan. Kamu yang dijadikan. Itu kamu sembah. Kullu syai'in khaliqun ila wajhah. Sesuatu itu bumi dan langit beserta isinya rusak lagi binasa. Maka itu dijadikan. Siapa yang menjadikan? Itulah yang tidak rusak dan tidak binasa. Wajahnya dan zatnya. Mana wajahnya? Wajahnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wajahnya yang tidak ada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu jua pun dia yang amat mendengar. Dan dia yang amat melihat. Itu wajah. Dirinya yang hidup, yang tidak bisa mati. Di mana adanya? Wallahu muhitun fil alamin. Adanya diri Allah yang hidup itu muhit di semesta alam. Merata di semesta alam apa saja. Tapi yang diutamakan oleh Rasul, alam diri umatnya. Merata di seluruh tubuh umat. Itulah diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disaksikan oleh tubuh kita yang ada ini. Itu maka tubuh kita, diri kita menjadi saksi adanya diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, kalau sudah yang hidup itu tidak ada lagi saksinya apa? Paling lama 1 minggu hilanglah saksi. Karena tidak ada yang disaksikannya lagi. Apabila Allah memperingatkan dan mempertunjukkan kepada hambanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang datang dari Allah kembali kepada Allah, maka habislah tubuh manusia ataupun diri manusia itu. Hilanglah lenyap. Tidak ada lagi wujudnya. Tidak ada lagi menjadi saksi. Tidak lagi mengatakan asyhadu. Tidak ada lagi. Karena tidak ada la ilaha illallah, otomatis asyhadu juga tidak. Ini jawaban Rasulullah. Jawaban Rasulullah, Tuhan itu yang hidup, yang tidak bisa mati. Adanya
bukan di atas. Siapa menunjuk di atas salah. Juga tidak di bawah. Di bawah lagi salah. Di kanan juga salah. Di kiri juga salah. Di depan juga salah. Di belakang juga salah. Di dalam juga salah. Di luar juga salah. Di mana? Dia muhit di seluruh anggota tubuh badan. Muhit. Di atas pun dia, di bawah pun dia, di kanan pun dia, di kiri pun dia, di depan pun dia, di belakang pun dia, di dalam pun dia, di luar pun dia. Wallahu muhitun bil alamin. Muhit di semesta alam. La maujudun illallah. Tidak ada yang ada. Semata-mata yang ada adalah wujud Allah. Ini kata Rasulullah. Menunjukkan kepada umat supaya umat itu selamat, supaya umat itu tahu kepada Tuhannya yang disembah, supaya umat itu tahu kemana dia nanti akan pulang. Itu akan pulang, mendapatkan hidup yang kekal selama-lamanya. Jadi bagaimana rupanya hidup itu? Bagaimana rupa yang hidup? Rupa yang hidup itu nikmat. Apa sih nikmat? Tak dapat dibayangkan. Tak dapat disebutkan. Tak dapat dibaca. Siapa yang merasakan? Dialah yang tahu. Lam yazuk, lam yadri. Siapa yang merasa? Dialah yang tahu. Maka Allah mengingatkan kepada hambanya. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang mensyukuri nikmatku, niscaya aku tambah lagi. Nah, jadi apa kata Allah? Apa yang dimaksud Allah nikmatku itu apa? Itulah Tuhan mengakui dirinya. Jadi yang dimaksud Allah nikmatku itu diriku. Siapa yang menerima diriku? Siapa yang mensyukuri diriku? Siapa yang mengenal diriku? Siapa yang mencintai diriku? Itulah ini syakartum la azidannakum. Itu maksud. Niscaya aku tambah. Apa arti nikmat? Kesenangan yang luar biasa. Jika sudah kita terima nikmatnya yang hidup, dirinya yang tidak bisa mati ini, barulah ditambahnya. Dari yang hidup itu datang wajahnya berpuasa, maka dapatlah sekalian hamba ini bergerak. Bagaimana bergerak itu nikmat atau enggak? Masya Allah, nikmatnya kalau kita dapat bergerak. Didatangkannya tambahan lagi. Apa itu? Yaitu sifat iradatnya berkehendak. Maka barulah kita berkehendak sekalian manusia. Bagaimana? Hidup, bergerak, berkehendak. Masya Allah, nikmatnya tidak ada bandingnya yang ada di dunia ini. Kalau sudah kita merasakan hidup, nikmat, bergerak, nikmat, berkehendak,
nikmat. Ditambahnya lagi dengan ilmu. Masya Allah, ini lebih luar biasa. Ilmu ini lebih berharga daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kalau dinilai yang 7 lapis langit itu berisikan api dan angin, bumi ini berisikan air dan tanah, lebih lagi mahal, lebih lagi tinggi nilainya ilmu. Lihat, kalau sudah Allah memberikan ilmu kepada hambanya, lihat mulianya hamba itu. Lihat tingginya derajat hambanya itu. Allah beserta hambanya, beserta alam semesta ini memuliakan kepada orang yang punya ilmu. Karena ilmu itu adalah derajat. Ilmu itu yang diberi Allah, bukan dapat begitu saja ilmu enggak. Ilmu itu berdasarkan yang diberi oleh Allah. Walladzina utul ilmi darajat. Itu berdasarkan yang diberi oleh Allah. Itulah orang yang berilmu. Jika sudah orang berilmu, itulah orang yang menerima pangkat. Jadi yang mengangkat diri seseorang itu ilmu. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana mengangkat derajat seseorang itu? Jadi dengan sendirinya ilmu itulah yang mengangkat dirinya. Itu ilmu. Ini nikmat luar biasa. Kemudian ditambahnya lagi dengan nikmat mendengar. Masya Allah, kalau kita mendengar itu sejuk mata hati itu, sehingga bisa membawa terus ke alam jiwa sana, membawa ketenangan. Kalaulah dia mendengar kalam-kalam Allah, mendengar petunjuk-petunjuk Allah, itulah nikmat tambahan. Kemudian ditambahnya lagi nikmatnya dari nikmat yang hidup itu, melihat, ditempatkannya pada mata. Masya Allah, tak dapat kita bagaimana cara menerimanya, cara membalasnya, cara membayarnya, tidak akan terbayar. Nikmat Allah yang ada pada mata. Dapat mata melihat bagaimana indahnya manusia dijadikan oleh Allah. Yang begitu banyak, satu orang pun tidak ada yang serupa. Walaupun satu mak dan satu ayah, satu pabrik, tidak ada yang serupa wajah. Begitu pula binatang. Tidak terhitung jenis binatang itu. Begitu pula tumbuh-tumbuhan yang tersusun rapi, menaungi bumi yang terhampar ini. Dan untuk menghibur hamba-hamba Allah yang menjadi umat yang beriman. Luar biasa nikmat Allah. Kemudian ditambahnya lagi nikmat, berkata-kata nikmat kalamnya. Seperti dikatakannya dalam ayat suci Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Telah berkata-kata Allah dengan Nabi Musa dengan sempurna kata. Wala harfin wala sautin, tiada huruf dan tiada suara. Maka diletakkannya di lidah hambanya. Maka berkata-katalah hamba. Maka berkata-katalah manusia. Maka ikutlah binatang juga ikut berkata-kata dengan kalam Allah. Bagaimana orang yang tak bisa berkata?
Dan bagaimana kalau kita bisa berkata, luar biasa nikmatnya. Ini yang diharapkan oleh Allah. Sadarilah, kenalilah, terimalah, dan syukurilah diriku beserta wajahku. Itulah wajahku, kata Allah, yang bisa bergerak kepada manusia. Itulah wajahku yang bisa memberikan kehendak kepada diri manusia. Itulah wajahku yang bisa memberikan ilmu kepada manusia. Itulah wajahku yang bisa mendengarkan kuping manusia. Itulah wajahku yang bisa melihatkan mata manusia. Itulah wajahku yang bisa mencakapkan lidah manusia. Itu wajahku yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tetapi kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku itu, sesungguhnya azabku yang amat pedih. Maka sebaliknya, biasanya kita hidup ini nikmat, kemudian karena kita tidak mensyukurinya, dibaliknya jadi azab. Karena saja kita bawa hidup kita ini jadi azab. Gelisah, keluh kesah. Orang tidur nikmat, kita azab. Orang makan nikmat, kita. Nah, bergerak azab, bercanda azab, mengetahui azab, mendengar azab, melihat azab, berkata-kata azab. Ini ancaman yang disampaikan oleh Allah apabila kita mengingkari nikmatnya. Walahu azabun asim. Dan nanti akan aku datangkan azab yang bersangat. Ini pertanyaan Rasul di Jabal Qudus kepada sahabat dan umat. Bukan sekali, berulang-ulang. Sebelum dijawab dengan betul, dengan sempurna, pertanyaan Rasul tidak berhenti menanya sahabat dan umat itu. Tetap dipertanya. Jika sudah dijawab dengan pasti, dengan benar, baru Rasul memindahkan pertanyaan. Waman nabiyuka? Dan siapa nabi kamu? Nah, siapa nabi kamu? Muhammad Rasulullah. Muhammad namanya, Rasul itu adalah pangkatnya. Itu jabatannya. Dirinya mana? Mana yang menjadi nabi kamu itu siapa? Mana dia? Muhammad itu namanya. Maka tercengang semua para sahabat dan umat. Macam mana menjawab? Orang belum pernah. Orang belum pernah tahu. Jadi akhirnya sahabat mengembalikan kepada Rasul. Minta izinnya Rasul. Abadilah kami. Tunjukkanlah kepada kami. Kami belum mengetahui ya Rasul. Jadi karena permohonan dan pertanyaan sahabat, maka Rasul menjawab. Nabimu, kata Rasul, dijawabnya lagi dengan Al-Quran.
yang wajib benar. Itulah hakim yang benar. Huwal awwalu, huwal akhiru, huwal zahiru, huwal batin. Maksud memberikan jawaban. Nabimu itu dia punya awal. Nabimu itu dia punya akhir. Nabimu itu punya zahir. Dan nabimu itu punya batin. Di mana adanya? Di Mekah? Di Madinah? Di langit? Di bumi? Di mana adanya? Di mana adanya nabimu itu? Kan memang betul kamu menjadi saksi nabimu? Mana dia? Di mana dia? Minta izin ya Rasul. Tolong habarkan kami. Maka diberikan jawaban oleh Rasul. Huwal awal. Nabi punya awal. Apa itu awal Nabi? Nurani. Akhir nabimu ruhani. Zahir nabimu insani. Batin nabimu rabbani. Udah tahu? Minta izin ya Rasul. Tunjukkan yang sebenarnya ya Rasul. Di mana dia tempatnya itu? Huwal awwalu. Awal nabimu nurani. Coba kamu lihat. Nyawamu. Coba kamu lihat nyawamu itu. Siapa itu? Itu maka kamu, diri kamu menjadi saksi. Akhir nabimu ruhani. Di mana dia? Coba lihat hatimu. Itulah ruhani. Hatimu. Coba kamu lihat. Zahir nabimu mana? Insani. Mana insani? Tubuhmu. Batin Muhammad. Rabbani. Kemana Rabbani? Rahasia dirimu. Rahasia dirimu. Itulah batin nabimu. Nyawamu adalah awal nabimu. Hatimu adalah akhir nabimu. Badanmu adalah zahir nabimu. Jadi siapa diri kamu itu? Itu maka kamu berani mengaku wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan naik saksi aku benar Muhammad utusan Allah. Kenapa maka berani mengatakan benar? Karena ada dan tersedia, dapat dilihat, dapat dirasakan. Ini yang wajib diimankan. Tapi saya, bagi kita umat Islam, apalagi peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, menghayal kita ke Mekah, ke Madinah, menghayal kita ke langit. Tapi yang ada pada diri, kenapa tidak mau melihat? Kenapa? Hilang Allah. Kenapa
hamba itu tidak mau melihat dirinya. Fi anfusikum afala tubsirun, yang ada pada diri kamu. Kenapa tidak kamu lihat? Afala tatafakkarun, kenapa maka tidak kamu pikirkan? Itu kata firman Allah. Itu. Jadi itulah Nabi kita sayangnya, cintanya kepada umat, supaya jangan Allah itu menuduh umatnya itu. Jangan Allah merasa heran kepada hambanya. Ini yang dipertunjukkan oleh Rasul. Tuhan yang wajib kita sembah, yang menjadikan diri kita tanpa kita kembali. Rasul, Nabi kita yang memimpin kita siang dan malam. Rasul inilah yang membawa kita kepada Allah. Tanpa Rasul, sama sekali kita buta. Kita jahiliyah, kita sangat bodoh, tidak tahu dengan Tuhan. Tak tahu kita dengan Tuhan. Karena kehadiran Nabi kita Muhammad SAW di tengah-tengah hamba Allah, di tengah-tengah kita, maka kita tidaklah menyembah Tuhan yang kita jadikan. Kalau tidak, kita ikut turut jahiliyah, menyembah Tuhan yang dijadikan, bukan menyembah Tuhan yang menjadikan. Tetapi walaupun secara syariat kita sudah bebas daripada menyembah Tuhan yang dijadikan, tapi secara hakikat kita belum bebas. Kita masih tersangkut. Kita secara jujur saja kepada diri kita masing-masing, coba kita lihat. Allah mencoba diri kita karena kita kurang hubungan dengan Rasul, maka Allah memanggil kita. Apa panggilan Allah? Hayya 'alas shalah. Mari tegakkan salat. Maka kita pun tergesa-gesa. Kita sucikanlah tubuh kita daripada seluruh najis. Kita sucikan daripada hadas besar dan hadas kecil. Kita ambillah pakaian yang suci. Kita carilah tempat yang suci. Maka kita tegak menghadap kiblat. Kita luruskan tubuh kita menjadi huruf alif. Huruf alif itu di dalam Al-Quran menunjukkan isyarat, menunjukkan adanya diri Allah. Coba lihat huruf alif itu pernah mati apa enggak? Tolong, Bapak. Sudah disimak kan Al-Quran? Panah mati apa enggak huruf itu? Huruf alif itu panah mati. Itu. Alhamdulillah. Dia tukang mematikan. Tukang mematikan. Habis semua dibunuh, dia itu huruf yang 39 itu. Dia tuh kurang-kurang dia tidak membunuh, jadi saksi dia. Ikut dia jadi saksi di situ. Nah, kalau tidak membunuh, betul dia membunuh terus itu. Habis semua dibunuh. Jadi siapa yang begitu? Nah, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Rasul tadi ya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tidak mati. Nah, dia tidak bisa mati karena dia tukang mematikan. Dia mengadakan, dia menghidupkan, dia mematikan, dia memberi rezeki, dia menunjukkan jalan yang benar. Itu pekerjaan dia.
Jadi, alhamdulillah, sesudah kita tegakkan salat tadi, sudah semuanya kita sudah kembali, mau kembali kepada Allah, badan lurus kita jadikan kalimah alif, kita jadikan kalimah Allah, tubuh kita barulah kita angkat 10 jari. 10 jari itu menunjukkan kalimah alif lam lam akhir. Alif lam ini ha ujung. Begitu juga kiri kanan. Jadi ini kalimat Allah. Maka ini kita luruskan, ya, ke kuping ini. Allahu Akbar. Kembali dihimpunkan. Kembali. Kenapa? Ini Baitullah dikumpulkan di rumah Allah. Qalbu mu'minin Baitullah. Hati orang yang beriman itu rumah Allah. Ini yang dimaksud oleh Allah, summaya talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tetapkanlah, masyarakat dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah. Semua berhimpun, tubuh menjadi Allah. Jari 10 jari menjadi kalimah Allah, dan kemudian dihimpunkan ke dalam Baitullah. Alhamdulillah, sudahlah mesra, sudah selesai. Sesudah kita ucapkan selesai Allahu Akbar, terhimpun semua pada syariat. Lihat hakikat. Wah, agak mengerikan. Mulailah kita memuji. Kalam Allah mulailah memuji asmanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu adalah pekerjaan yang tadi tidak siap. Nampaklah pekerjaan belum siap kerjaan itu tadi. Nampaklah yang kita kerjakan siang tadi semua di situ. Nah, di sini Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Yang ada di hadapan kita adalah pekerjaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka bermacam-macam harta benda berdatangan. Ini hartamu, ini hartamu, ini hartamu, ini hartamu. Kita teruskan. Kita terus salat. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu anak pula yang keluar di hadapan kita. Apakah itu yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang? Apakah harta benda kita itu dengan nama Allah, Tuhan semesta alam? Wah, capek batin kita di dalam salat ini. Kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari, ke darat, ke laut, ke udara, dan kemana-mana. Habis semua dijelajahnya
bumi beserta isinya. Tidak ada kembali ingatan kita kepada yang menjadikan. Itu semua benda yang dijadikan. Itu semua akan dibinasakan. Kenapa? Batin kita tidak mau salat. Kenapa batin kita tidak mau menghadap Tuhan? Kenapa? Apakah ini yang kita pertahankan selamanya? Sampai kita pulang nanti. Sedangkan sekarang dia tidak bisa menghadap Tuhan. Ruhani kita itu tidak bisa menghadap Tuhan sekarang ini. Karena sudah kita ajak, sudah kita bawa, sudah kita paksakan untuk menghadap Tuhan. Tidak mau, lari terus dia ke dunia. Kenapa? Karena dia tidak cinta kepada Allah. Karena dia tidak kenal kepada Allah. Karena dia tidak tahu kepada Tuhannya yang wajib disembah. Maka akhirnya jatuh nilai salatnya kepada yang dikatakan oleh Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bukan surga yang diberikan Allah, cuma hanya kecelakaan yang diberi Allah, mendapatkan takwil di dalam salat itu karena lalai daripada ingatan. Karena yang dimaksud Allah salat itu ingatan, wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat, ingat aku. Itu kata Tuhan, itu kata Allah. Fa'budni, sembah aku. Bagaimana menyembah wa aqimis salata li dzikri? Tegakkan salat, ingat aku. Surah Taha nomor 16. Coba periksa. Nah itu. Tuntutan Allah. Itu kehendak Allah. Apabila tidak kita ikuti. Tidak kita tetapkan ingatkan kepada diri Allah, kepada zat Allah, kepada wajah Allah. Maka kita jatuh kepada al-aizan ladzi yukadzibu biddin. Kita adalah orang yang mendustakan agama. Tapi apabila bisa kita kembali ingatan kepada yang menjadikan, kepada sifatnya yang suci, wajahnya yang suci, kepada zatnya dan dirinya yang maha suci, maka Allah mengakui salat hambanya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Baru Allah mengatakan sangat beruntung bagi hamba yang beriman. Aduh, kenapa maka Allah mengatakan beruntung? Menegakkan salat, mendapatkan salat. Salat yang khusyuk. Khusyuk itu ingatan tidak berpindah-pindah. Ingatan itu menetap, itu khusyuk. Kemudian apa yang didapat? Kalau sudah khusyuk melakukan salat, sejuk mata hati, tenang jiwa itu. Kalau sudah tenang jiwa kemana? Yang dikatakan oleh Bapak Profesor tadi, maka dapatlah kebahagiaan yang luar biasa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu. Hadirin jamaah yang saya muliakan, saya kadang-kadang menyampaikan tausiah ini kadang-kadang terliwat dan melampaui batas. Mungkin ada jamaah-jamaah yang tersinggung dan sakit hati dia. Tetapi saya bukan banyak hajat.
begitu maunya. Jadi itulah yang saya sampaikan. Saya hanya sekadar amanah. Amanah dari Allah. Tidak ada daya upaya. Usahakan punya daya dan upaya. Gerak saja pun tidak. Karena kita sudah diperingatkan oleh Rasul, la taqrabun zarratin illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar ziarah kecuali izin Allah. Semata-mata kita ingin atas izin Allah. Jadi saya mengatakan kepada para jamaah, kalau daerah Tanjung Pura barangkali di mana-mana tempat pengajian itu sudah saya sampaikan. Karena dari yang 16 tahun umur jamaah itu ada yang mencapai 90 tahun. Jadi kita ratakan rata-rata 40. Jadi saya mempertanyakan, Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan adik-adik semuanya, udah lama Islam? Udah? Dari mana? Dari nenek moyang. Dari aku dulu. Alhamdulillah. Jadi tidak akan pindah lagi agama yang lain. Oh tidak. Tahan apa? Oh, sembelih pun berani. Baik, kalau begitu. Jadi saya tanya, bisa jawab? Apa itu? Sudahkah mendapat jaminan surga selama beragama, selama Islam ini? Wah, itu mana bisa kita menjamin? Itu Allah punya itu. Apa kata Allah? Nah, Pak, Ibu, lihat. Allah membantah jika Bapak dan Ibu beretikat seperti itu. Dibantah oleh Allah. Mana bantahan Allah? Inna Allah yaghfiru ma fi qaumin hatta wa yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan memperubah seseorang nasib kaum ketika kaum itu sendiri memperubah nasibnya. Kenapa? Bukan Allah memasukkan Bapak dan Ibu ke dalam surga. Bukan Allah memasukkan Bapak dan Ibu ke dalam neraka. Kita sendiri, kaum itu sendiri, kata Allah, mau surga mau neraka silakan. Allah tidak ada kerugian. Masuk surga semua hambanya, Allah tidak beruntung. Masuk neraka hambanya semua, Allah tidak rugi. Tidak. Pikirkan. Kalau memang kita berpikir. Kemana? Kalau tidak ada jaminan lebih bagus, tidak usah beragama. Agama ini sangat merugikan. Sangat merugikan. Karena kita beragama ini adalah kurban. Kurban. Apa saja tidak berarti kurban. Semua kurban. Dari mulai harta benda, waktu, tenaga, pemikiran, akhirnya sampai kepada jiwa dan raga. Kurban. Maka Bapak agama mengajari kita adalah awalnya berkurban. Itulah Ibrahim dan Ismail. Ibrahim sudah mengorbankan ratusan ekor kambing, puluhan ekor unta setiap tahun. Tidak juga sempurna kurbannya, masih diminta Allah lagi kurbannya anak kandung yang bernama Ismail. Dan kemudian Ismail tidak cukup. Korban tenaganya, pemikirannya, harta bendanya, dan segala-galanya. Juga sampai kepada jiwa raganya. Ini ajaran Rasulullah kepada kita umat. Menjadi contoh tauladan dijadikan Allah. Allah mengatakan kepada kita uswatun hasanah. Contoh tauladan yang baik bagi kamu. Nih, rugian kan?
Kenapa? Maka kita mau rugi? Kenapa maka kita mau dihukum? Karena kita sudah yakin dan percaya Allah dan Rasul tidak pernah bohong. Allah sadaqallahul azim. Apa yang dijanjikan Allah itu pasti. Allah sudah menjamin hambanya. Mana jaminan Allah? Allah menjamin hambanya dengan surga. Mana jaminannya? Jika kamu berjiwakan yang tenang. Nah, bagaimana cara mendapatkan jiwa yang tenang? Dijamin oleh Allah surga. Nah, itu. Apabila kita mendapatkan jiwa yang tenang, otomatis irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Dijamin oleh Allah surga. Ini yang dijanjikan Allah. Apa yang kita lakukan? Satu. Yang kedua, jaminan Allah surga. Jika kita dapat meningkatkan ilmu ini menjadi iman. Jika sudah kita mendapatkan iman, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli serta kamu daripada api neraka. Bukan saja orang yang beriman dijamin Allah lepas dari neraka, ikut serta ahli keluarganya. Yang mana ahli keluarganya yang diutamakannya adalah istrinya, ibunya, dan ayah. Itu bukan saja seorang diri lepas dari neraka orang yang beriman. Jadi apakah bohong ini cakap Allah ini? Maka itu kita tidak ragu-ragu. Apa saja yang kita korbankan, silakan. Apa yang ada, kita korbankan sesuai dengan jalan Allah, sesuai dengan yang diridai oleh Allah, menurut daripada jalan agama Allah. Kemudian yang ketiga, sebelum dijanjikan oleh Allah, diperingatkan dulu hamba itu. Apa kata Allah? Bagi ayat ala ya rabbikuma tukadziban. Itu 30 lebih. Cobalah hitung nanti lebih 30 lebih. Allah mengingatkan hambanya. Bagi ayat ala ya rabbikuma tukadziban. Bagi ayat Allah ya rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Itulah terjemahannya. Jadi apa yang maksudnya? Maka ditundukkan dalam maksud dan tujuannya, supaya jangan kamu mendustakan nikmat Allah. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Itu ada beberapa tafsir itu. Nah, itu yang menuju dan mentafsirkan, memaknakan ini waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ada tafsir itu mengatakan barang siapa yang berdiri di hadapan Tuhannya, maka diberi Allah 2 surga. Dan ada lagi yang mentafsirkan barang siapa yang sampai pengenalannya kepada makam Tuhannya, bukan kepada diri Tuhannya, bukan kepada nama Tuhannya, bukan kepada sifat Tuhannya, bukan kepada af'al Tuhannya, kepada makam Tuhannya, maka marabbi, makam Tuhannya, maka diberi Allah 2 surga. Nah, kemana? Ini jaminan Allah. Apalagi yang kita lakukan, apa yang harus kita? Tidak ada keraguan, tidak ada kesaksian. Karena sudah ada jaminan Allah untuk menerima surga. Kemudian apa kata Rasul? Apakah Rasul berpangku tangan?
mendengarkan jaminan-jaminan Allah kepada hambanya. Maka Rasul juga menyampaikan jaminan kepada umat. Dengan sabda Rasulullah, "Man ahabbani kana fi ma'i fil jannah." Siapa yang mencintai aku, beserta aku kelak di dalam surga. Ini jaminan. Allah menjamin, Rasul menjamin. Yang mendapat jaminan yang pertama, orang mendapatkan jiwa yang tenang. Yang kedua, hamba yang mendapatkan iman. Yang mana iman? Dari ilmu. Maka ditingkatkan ilmu itu menjadi iman. Maka iman itu ditingkatkan lagi. Iman yakin, iman ainal yakin, iman haqqul yakin, iman kamal yakin. 4 tingkat itu derajat iman. Ilmu pun demikian. Yang dikatakan ilmu itu syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Itulah ilmu. Derajatnya ayatullah, panafilah, waqadilah, musyahadah. Itu derajat ilmu. Jadi tidak ada yang kita ragukan lagi. Sudah kita mendapat 2 jaminan dari Allah dan Rasul. Yang dijamin oleh Allah bebas dari neraka. Oke? Ada? Jadi kesaksian kita meneruskan kehidupan kita di muka bumi ini, silakan. Silakan. Mau kemana dari muka bumi ini, silakan. Rasul mengibaratkan seperti kita itu adalah layang-layang. Terbanglah ke udara sana layang-layang itu. Ikutilah kemana arus angin itu. Tapi awas, jangan putus tali. Kita putus talinya, tidak tahu kemana rimbanya kita akan jatuh. Tetapi kalau tidak putus tali, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, silakan menarik. Akhirnya udah puas menarik, kembali ke patut semula. Jatuh kembali kepada patut semula. Itu Rasulullah mengiktibarkan. Dan kita pun demikian. Coba tanya diri kita ini, dari mana kita dulu dan siapa diri kita ini dulunya, sekarang kemana akan kembali? Dan kemana? Kemana? Dari mana kita dulu? Dan kemana kita akan kembali? Mana? Allah itu nama. Carilah kalau nama itu, tidak akan jumpa itu nama. Itu nama itu hanya sebutan, itulah asma. Jadi Tuhan pun demikian. Carilah Tuhan, kalau jumpa, akan jumpa. Karena Tuhan menyembunyikan dirinya pada makamnya. Dia bersembunyi di dalam makamnya. Itu diri Tuhan. Maka dia menjadi rahasia diri Tuhan itu. Jadi rahasia apa diri Tuhan itu? La insanu sirri wa ana sirri. Bermula insan itu rahasiaku dan aku pun rahasia. Mana insan? Coba cari mana insan? Yang banyak ini manusia. Insan mana? Nah. Jadi apabila kita berjumpa dengan insan, barulah berjumpa dengan rahasia. Jika sudah kita tahu dengan rahasia, otomatis kita barulah tahu dengan diri.
Ini dua pertanyaan Rasulullah semasa di Jabal Qudus. Yang ketiga, wa imamuka. Siapa imam kamu? Bagaimana? Kita punya imam atau enggak? Bukan imam salah. Bukan. Imam selama hidup kita ini ikut siapa? Adanya kita ini ikut siapa? Kalau kita bergerak ikut siapa? Kalau kita berkehendak ikut siapa? Kalau kita mengetahui ikut siapa? Nah, kalau hidup ini ikut siapa? Mendengar ikut siapa? Dan melihat ikut siapa? Dan berkata-kata ikut siapa? Ini tanyakan oleh Rasul. Wa imamuka. Siapa imam kamu? Imam itu adalah ikutan. Maka dizahirkannya imam itu ada 8. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Ibnu Hajar, Imam Ramli, Imam Ahmad, dan Imam Ghazali. Itu yang sahih. Jadi yang ada pada hakikat, yang ada pada batin manusia, yang mana imam? Jadi di sana Rasul mengatakan Al-Qur'anu imami. Al-Qur'an itulah imam kita. Quran. Quran yang mana? Yang 30 juz yang tertulis itu. Kalau itulah dilamari, tampaknya terpaksalah kita ke sana saja menghadap ke lemari sana. Tak bisa kita kemana-mana. Karena macam mana kita mau berusaha, macam mana bekerja, macam mana kita menjadi pemimpin dan sebagainya. Macam mana? Kalau dia diam saja imam. Ya kalau imam dia tidak ya dia. Kalau itulah Al-Quran yang kita ikut, wah kita tak bisa keluar dari rumah. Kalau terpaksa dijunjung di atas kepala, kemana-mana menjunjung Al-Quran. Bagaimana? Nah, jadi bukan itu rupanya. Itu adalah ayat suci Al-Quran. Itu ayat yang suci menunjuk Al-Quran. Qurannya mana? Hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Itu Quran yang menjadi imam kita, yang menjadi petunjuk bagi diri manusia. Apa sih petunjuk? Ilmu. Untuk memisahkan antara yang hak dengan yang batal. Untuk mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Itulah ilmu. Jadi ilmu itu imam kita. Itu maka kita ada dengan ilmu, bergerak dengan ilmu, berkehendak dengan ilmu, mengetahui dengan ilmu, hidup dengan ilmu, mendengar dengan ilmu, melihat dengan ilmu, dan berkata-kata dengan ilmu. Itu maka Rasul tidak pernah mengatakan berhenti menuntut ilmu ataupun hatam menuntut ilmu. Tapi Nabi mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buaya hingga ke yang lahat. Utlubul ilma minal bidsi. Tuntut ilmu walau ke negeri Cina. Bukan ada di negeri Cina itu walau. Begitu diiktibarkannya. Begitulah susahnya kalau kita menyeberang ke negeri Cina sana. Berapa perungkusannya. Berapa lama perjalanannya. Berapa banyak perbatalannya, berapa lama waktunya, tapi namun meninggalkan ilmu tidak bisa, wajib diseberangi negeri Cina itu untuk mendapatkan ilmu. Karena tanpa ilmu tidak akan ada yang selamat. Lihat
dipertunjukkan Allah apa yang di depan kita, yang paling dekat itu apa. Coba lihat di depan kita, ada apa? Kita ini mau ke mana ini? Dan di depan kita apa yang nampak, yang dekat? Nah, yang akan kita tempuh di depan kita apa yang pertama? Alam barzakh. Nah, sudah ada perbekalan di alam barzakh? Sudah ada sahabat? Sudah ada membawa lampu penerangan? Sudah ada membawa makan dan minuman? Tidak ada yang bisa menyelamatkan siapapun di situ. Gulungan apapun tidak akan ada yang bisa membantu dan menyelamatkan diri kita kecuali ilmu. Ilmulah yang dapat menolong kita dan membantu kita. Dengan adanya ilmu, tahu kita dengan Allah, tahu kita dengan Muhammad Rasulullah, maka datang bantuan Allah. 400 malaikat rahmat yang menghibur kita. Bermacam-macam makanan dan minuman dari surga yang cukup nikmat dan lazat. Dan datanglah penerangan. Bukan lagi lampu, bukan lagi cahaya. Adalah nur yang dipancarkan oleh Allah di waktu kita tidur dengan sendiri. Tidak akan kesunyian. Tidak akan kita menderita. Tidak kita akan azab. Walau 1000 tahun lamanya. Akhirnya lepas daripada alam barzakh ke mana? Dipindahkan ke yaumil mahsyar. Matahari sujud jangkau dari kepala. Siapa yang membantu? Siapa yang menolong? Tidak ada. Siapapun tidak ada. Kecuali panji-panji Rasulullah. Apa sih panji-panji Rasulullah? Ilmu. Ilmulah yang dapat menaungi daripada terik matahari yang sujud jangkau dari kepala. Kemudian diseberangkan Allah lagi dari yaumul mahsyar masuk ke al-mizan kabiratun jalil. Kita diadili mana lagi banyak dosa dan pahala. Siapa yang menimbang? Siapa adilnya? Yang adil itu hakimnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada ilmu kita kenal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lulus apa dah? Kita di dalam pengadilan itu, maka Nabi kita akan mensyafaatkan umatnya. Maka bebaslah daripada jatuh ke neraka. Baru kita dipindahkan Allah lagi menghadapi hijab siratal mustaqim seperti rambut yang dibelah 7, liarnya seperti kilat, tajamnya seperti mata pedang kali 3. Perjalanan naik 500 tahun, merata 500 tahun, menurun 500 tahun, 1500 tahun. Siapa? Siapa yang bisa memimpin? Siapa yang bisa menuntut? Siapa yang bisa menyeberangkan? Siapa? Carilah. Tidak ada. Ini yang di depan kita. Ini yang akan kita tempuh. Ini yang akan kita hadapi. Satu persatu kita akan menjalaninya. Siapa yang bisa melepaskannya? Menyeberangkannya? Tidak ada yang lain, hanya ilmu. Ilmu yang mana? Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah. Itu yang dibahas daripada hijab siratal mustaqim. Yang meluncur seperti kilat menyeberang. La ilaha illallah wahda la syarika. Kita mengenal Tuhan yang bernama Allah ini. Ya, namanya Allah. Mana Tuhannya? Sudah kita kenal. Dia punya zat, punya sifat, punya asma, punya apa? Sudah kenal, maka dinamakan dia Allah. Kemudian wahda, dia esa. La syarikalah. Tidak ada syarikat baginya. Ini orang yang meluncur di atas hijab siratal mustaqim. Yang dijamin Allah lulus dari hijab siratal mustaqim. Yang lulus dari neraka. Sudah lulus dari neraka, kemana? Tidak ada tujuan yang lain. Hanya dakhalal jannah. Habis
Jadi barangkali inilah keterangan-keterangan yang dapat kita sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini adalah kita menyampaikan ajaran Rasulullah yang selama 13 tahun dia di Jabal Qubis memberikan pelajaran kepada sahabat dan umat. Maka inilah yang diterima oleh sahabat dan umat, ajaran Rasulullah. Maka selamatlah umat ini daripada jahiliyah. Maka barulah hamba Allah ini yang menjadi umat Muhammad itu yang disebut dengan Islam. Maka Allah mengakuinya hambanya yang dipimpin oleh Rasul. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qulul misilmi kafah. Wahai orang yang beriman, masukkan diri kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Apa yang dimaksud Allah itu? Menyeluruh. Harus satu aja, kenapa? Karena rupanya diri kita ini tidak satu diri. Yang dijadikan oleh Allah diri kita ini 3 diri yang dipimpin oleh Rasul. Pertama diri jasmani, kedua diri ruhani, dan ketiga diri nurani. Diri jasmani masukkan ke dalam Islam. Diri ruhani masukkan ke dalam Islam. Dan diri nurani, jiwa kita masukkan ke dalam Islam. Jangan hanya lidah yang Islam. Kalau lidah hanya dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu Islam pada lidah. Rasulullah masih mengatakan Islam indanas kafir indana. Hanya kepada manusia diakui kita Islam, tapi kepada Allah kita masih kafir. Itu maka Allah mengingatkan, masukkan diri itu ke dalam Islam secara menyeluruh. Dengan apa mengislamkan diri itu? Dengan ilmu. Itu maka Rasulullah mewajibkan kepada umat menuntut ilmu fikih. Mana ilmu fikih mengetahui syarat, rukun, sah, batal, halal, haram, makruh, dan mubah. Untuk melakukan amal ma'ruf wa nahi munkar. Melaksanakan yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang. Itulah ilmu fikih namanya. Itulah yang untuk menyelamatkan badan jasmani kita masuk ke dalam Islam. Ini yang membawa kita masuk ke dalam Islam. Kedua, ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin mana? Mengetahui diri Tuhan. Mengetahui sifat Tuhan atau wajah Tuhan. Mengetahui asma Tuhan. Mengetahui af'al Tuhan. Yang mana zatnya? Yang hidup merata di seluruh semesta. Mana sifatnya? Yang menggerakkan manusia beserta Allah, yang memberikan kehendak kepada manusia beserta Allah, yang memberikan ilmu kepada manusia, kepada semesta alam, memberikan pendengar kepada manusia dan binatang, memberikan penglihat kepada manusia dan binatang, dan memberikan kalam berkata-kata kepada manusia dan binatang. Ini sifatnya. Inilah wajahnya. Jadi apa
dengan ilmu usuluddin. Mengetahui diri Tuhan, sifat Tuhan, wajahnya, yaitu asmanya dan afalnya. Barulah masuk rohani kita ke dalam Islam. Kemudian memasukkan jiwa kita ke dalam Islam. Ilmu apa? Ilmu tasawuf. Yang mana ilmu tasawuf? Ada dua. Pertama laduni, kedua sub. Laduni meliwati ilmu yaitu tuntutan. Yang kedua sub, meliwati amal. Jadi beramal kita diberikan Allah sub, yaitu rasa yang langsung dari zatnya yang maha suci. Baru kita mendapatkan tasawuf. Baru kita dapat menghadap kepada zat Allah. Tapi yang pertama adalah ilmu laduni. Jangan ilmu. Langsung zat Allah itu memberikan ilmu itu kepada hambanya. Yang mana hamba itu yang dikahadapi dan yang diridainya. Itulah jangan ilmu laduni. Barulah kita hamba itu bisa menghadap zat Allah yang maha suci dengan ilmu laduni. Nah, jadi dengan ilmu laduni inilah masuklah jiwa kita ke dalam Islam. Jadi ilmu laduni membawa jiwa kita masuk ke dalam Islam. Ilmu usuluddin ini membawa diri rohani kita masuk ke dalam Islam. Ilmu fikih ini adalah membawa badan jasmani kita masuk ke dalam Islam. Jadi yang Islam itu siapa? Islam itu selamat. Siapa yang dijamin selamat? Adalah diri Allah. Jadi semuanya masuk kepada Allah. Jasmani kita masuk kepada Allah. Ruhani kita masuk kepada Allah. Jiwa kita menghadap kepada zat Allah. Barulah masuk diri kita itu ke dalam Islam secara menyeluruh. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barangkali inilah dulu tausiah kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mungkin jika ada waktu lagi dan kesempatan, jika ada yang menyampaikan usul, yaitu pertanyaan, ya boleh kita lanjutkan. Jadi boleh saja, karena usul pertanyaan itu adalah diwajibkan oleh Rasulullah. Asalkan jangan soal dan hujah. Kalau soal dan hujah tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi yang dibenarkannya usul. Jadi usul itu adalah sahabat dan imam yang benar-benar untuk menuntut kebenaran. Jadi barangkali ini saja dulu yang dapat kita sampaikan. Maka marilah sama-sama kita berserah diri kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, dan Allah senantiasa akan memberikan keberkatan kepada kita semua dan akan memberikan keridhaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak disampaikan kepada Tuan Guru kita yang telah